Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di Mushola Babur Rahmah ini, guna dan tujuan untuk mengikuti atau mendengarkan ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Maulana SPDI. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kita hormati Ustadz kita yang telah hadir di hadapan kita bersama, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Perwiritan Ibu Nurlinda dan ibu-ibu anggota Perwiritan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Adapun temanya pada sore hari ini yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Jadi mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya penjelasan Ustadz kita ini, apa saja mukjizat Al-Quran itu, kemudian kenapa Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat yang paling besar, dan bagaimana caranya agar kita merasakan mukjizat Al-Quran itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Untuk lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa syariatil aryar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi anhar wa ashabi aryar adada ni'amahu wa ifdalihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu Ketua Perwiritan yang saya muliakan, para ustazah yang hadir yang saya hormati, terutama Ustazah Wahidah dan protokol kita pada hari ini. Selanjutnya ibu-ibu seluruh anggota Perwiritan yang tak dapat saya sebutkan pangkat gelar dan namanya satu persatu, semua kita yang hadir, teriring doa semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tetap istiqomah kita dalam melanjutkan perwiritan, baik itu Yasin atau mewiridkan dengan ceramah agama. Wirid dari kata warga yuwaridu, wirdun, sesuatu yang terulang. Maka karena acara ataupun pengajian ibu-ibu ini sering diulang setiap Jumat sebut wirid. Kalau habis sholat kita baca subhanallah 3 kali umpamanya, terus kita ulang habis sholat begitu aja, makanya disebut juga wirid. Jadi wirid itu sesuatu yang selalu kita ulang, kita agendakan itu kita ulang.
Makanya bisa bentuknya baca Yasin, bisa juga bentuknya ceramah. Ada juga kan orang berceramah itu sebutnya berwirid juga. Karena mungkin mereka menjadwalkan namanya setiap hari Jumat sore ceramah. Maka biasa juga istilahkan kemana pergi wirid. Padahal wirid yang mereka lakukan apa? Dengan ceramah. Karena diulangnya, jadi tidak objeknya yang menjadi istilah wirid. Bukan apa yang kita lakukan, tapi kita ulang tak pekerjaan ini. Kalau terus kita ulang, maka dalam bahasa Arab disebut wirid. Mudah-mudahan kita istiqomah baik dalam wirid Yasin maupun wirid-wirid mendengarkan ceramah agama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaharui pengetahuan kita, senantiasa patuh dan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan melalui Rasulnya, yaitu menuntut ilmu dengan cara mendengarkan ceramah agama ini. Lebih-lebih kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Kalau tidak silap, hari ini kita sudah sampai pada tanggal 21 Zulhijjah. Boleh berbeda, kami 20 Ustaz. Kan berarti kalau 21 ya ini Sabtu. Kalau 20 ya ini. Nah, kalau yang penting cuma beda sehari. Yang penting kita sudah di penghujung bulan Zulkaidah 1443. Tapi alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk melanjutkan amal ibadah kita pada sore hari ini berupa mendengarkan kajian agama. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang melafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak selawat ini dunia dan sampai akhirat kita diberikan rahmat oleh Allah dan syafaat dari Nabi dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kata salah seorang ulama guru kita, dia mengatakan bahwa seseorang tidak akan pandai menanamkan kasih sayang dalam kehidupan dunianya kecuali dia banyak mengamalkan selawat. Jadi orang yang malas selawat itu kata ada ulama berpendapat kalau kita malas berselawat maka sulit hati kita untuk menyayangi. Dan jika hati kita ingin jadi hati yang penyayang, kolbu yang halim, yang lemah lembut, maka di antara amalannya adalah perbanyak membaca selawat. Yang paling pendek, sebagaimana yang setelah kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling pendek adalah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sore hari ini insyaallah beberapa menit ke depan kita akan mengulang. Bicara tentang wirid itu hanya pengulangan. Kita akan mengulang tentang kajian mukjizat Al-Qur'an. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah istilah yang disematkan kepada Nabi dan Rasul ketika mereka mendapatkan satu hal yang Allah berikan dan tidak diberikan kepada selain mereka, dengan tujuan untuk ajas, untuk melemahkan, untuk mengalahkan argumen-argumen orang-orang yang memusuhi atau orang-orang kafir di saat melawan dakwah Nabi tersebut. Maka apabila satu kelebihan itu Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, di dalam istilah agama kita sebut dengan mukjizat. Kalau kelebihan itu Allah berikan kepada alim ulama, kepada orang-orang alim yang taat kepada Allah, maka disebut dengan karomah. Kalau kelebihan itu diberikan kepada orang yang justru jauh dari Allah, bahkan dia ahli maksiat atau bahkan orang kafir sekalipun, maka disebut dengan sihir. Jadi ketiga perkara ini bisa mirip dulu. Bisa mirip hanya siapa uang yang Allah berikan tersebut. Kalau kita bicara umpamanya tentang mengubah sesuatu menjadi ular, tukang sihir Firaun tidak bisa mengubah tali dari
ular. Musa juga mengubah tongkatnya dengan izin Allah menjadi ular. Sekarang kita tidak usah bahas kayu dan tongkatnya dulu. Yang jelas Musa dan tukang sihir Fir'aun di saat itu mengubah sesuatu yang asalnya bukan ular lalu menjadi ular. Lantas apa yang membedakan antara tukang sihir dengan mukjizat? Musa hamba Allah yang beriman. Tukang sihir jelas dia mempertuhankan Fir'aun. Artinya ketika di kehidupan nyata kita gini, apa maksudnya ini? Hati-hati dalam melihat satu objek. Hari ini kan umat Islam lagi banyak-banyaknya lagi suka-sukanya berobat metode Al-Quran yang kita kenal dengan ruqyah. Nah, hati-hati, ruqyah itu tidak diukur dari penampilan, bukan dari jas atau dari jubah, dari serban, tapi dilihat dari ketaatan orangnya. Jangan-jangan dia berpenampilan berjubah berserban tapi tukang sihir. Kan sehat Ustaz tadi, sama kasusnya kayak tadi. Kalau standarnya kan sehat Ustaz, sama kan jadi ular. Tukang sihir mantra tadi jadi ular nggak? Jadi ular. Musa lemparkan tongkatnya jadi ular nggak? Jadi ular. Yang tapi yang satu Allah ridhoi, yang satu Allah murkai. Bukan masalah sehat-sehatnya. Ini kasus Musa kita bawa kekinian dalam hal pengobatan, karena itu yang selalu terkesan tertipu. Mohon maaf, kadang-kadang tidak tahu gitu ya. Nah, yang penting kan sehat Ustaz. Berarti kan Allah itu bukan begitu konsepnya. Jadi kalau dia karma, kalau itu memang kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang, berarti orangnya itu dia harus alim. Jadi kita harus ukur. Kita harus tanya-tanya juga, orang ini soleh tidak, orang ini ke masjid tidak, gitu ya. Jangan-jangan penampilan aja begitu tapi tak sholat. Walaupun sekali berobat ke dia langsung sembuh, bisa jadi ini sihir. Penyakit ibu di dunia sembuh, tapi penyakit yang lebih parah itu berita apa itu? Yaitu mendatangi tukang sihir. Tidak dibenarkan saja 40 hari amal ibadah kita dihapus. Banyak tuh, udah lama sedikit ya dihapus juga lagi kan. Itu bukan 40 hari yang akan datang ya. Hati-hati. Para ulama hadis sudah menjelaskan ini karena banyaknya umat Islam yang salah kaprah dalam memahami hadis 40 hari. Dia kan di samping mendatangi dukun atau tukang sihir, ada kedua minuman keras tuh. Siapa yang minum khamar tidak diterima amal selama 40 hari. Nah, orang Islam kadang-kadang memahami begini. Hari ini dia minum khamar, maka 40 hari yang akan datang dia tidak akan sholat. Dengan argumen kan tidak terima juga. Bagaimana kalau wafat dalam 40 hari? Bukan begitu kata ulama hadis, mafhum hadis ya. 4 amal yang dihapus itu amal yang 40 hari yang lalu yang sudah pernah kita lakukan. Kalau kita hari ini umpamanya mohon maaf terjerumus tadi mendatangi tukang sihir atau minum minuman keras, ya langsung berobat. Diterima, ya diterima. Jadi yang dihapus mana? 40 hari yang sudah pernah dilakukan. Ruginya di situ. Itu kalau mendatangi tukang sihir, kalau tidak dibenarkan. Kalau dibenarkan, itu sudah musyrik hukumnya. Itu lain lagi. Lebih berat lagi hukumannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk definisi mukjizat dan bedanya dengan sihir dan karma kita cukupkan sampai di situ pengantarnya. Nah, selanjutnya kenapa Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Dari sekian banyak mukjizat terbesar Nabi, kenapa Al-Quran? Jadi mukjizat sudah kita jelaskan apa. Sekarang kenapa Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar? Pertama, alasan pertamanya bahwasanya kalau tidak ada Al-Quran, Bu, maka batal, tidak diterima secara cara beriman gitu ya, segala mukjizat Nabi dan Rasul yang lain. Sekarang saya tanya, ibu-ibu percaya tak Nabi Adam itu manusia pertama? Percaya tak? Percaya kan? Kenapa? Karena diceritakan. Coba kalau Al-Quran ceritakan, mau tidak percaya dan Adam dan
Coba tuh. Teori yang itu. Pegang Aristoteles. Ibu percaya nggak? Karena tidak Al-Quran ya Bu. Kenapa kita lebih? Sekarang manusia pertama itu kan secara umum di dunia ini dua teori. Secara umum ya, mungkin ada yang lain yang mungkin tidak begitu populer. Tapi yang kita itu dua teori. Teori Al-Quran Nabi Adam, teorinya Aristoteles, monyet tadi kan. Kenapa kita lebih memilih Nabi Adam? Jawabannya karena Al-Quran. Iya kan? Kalau umpama Quran tidak bercerita tentang Nabi Adam, belum tentu kita mempercayai Adam ya tadi. Tapi bisa jadi ikut Aristoteles dengan segala argumen lengkap loh, argumennya luar biasa loh. Dia juga orang hebat, tapi kita tidak terima itu. Maka itu alasan pertamanya tadi. Batal semua mukjizat Nabi dan Rasul yang lain kalau tidak ada Quran. Kita percaya Nabi Ibrahim tak mempan dibakar. Emang itu nampak? Enggak ya? Kok kita bisa langsung percaya Ustaz? Karena Al-Quran. Kembali ke dia. Maka tidak bisa dibantah, kita yang terbesar. Musa tadi kita ceritakan, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Karena nampak juga emang kita. Musa bisa, tongkatnya bisa membelah lautan. Karena nampak juga. Terus kenapa kita bisa yakin? Kembali karena Al-Quran. Nanti berurutlah ke bawah itu sampai mukjizat Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul kan punya mukjizat. Sampai kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Semuanya kita yakini. Nabi Isa lahir tanpa ayah, tanpa campur tangan biologis seorang laki. Kita percaya dan yakin itu benar. Tapi ingat, muaranya hanya karena diceritakan dalam Al-Quran. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan pertama kenapa Al-Quran yang mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang kedua, tidak ada mukjizat baik dari Nabi terdahulu maupun dari Nabi Muhammad yang sampai langsung bisa dipegang, diamalkan oleh umatnya, dipraktekkan oleh umatnya kecuali Al-Quran. Sesakti-saktinya tongkat Musa tidak pernah ada dalam sejarah umat Musa ikut-ikutan dengan tongkatnya. Pernah ibu baca? Kamu tak pernah ada. Tak pernah ada situ umatnya pula yang mencubur tungkek kau. Tak pernah. Yang ada cuma Musa sendiri. Bahkan Harun saudara kandungnya Musa, tak ada sejarahnya. Kita baca Harun pernah menggunakan tongkat. Al-Quran bukan hanya digunakan oleh Nabi Muhammad, bahkan kita umat-umat yang hina ini pun bisa memegang, mengamalkan, mempraktekkan seluruh apa yang diberi petunjuk dalam Al-Quran tersebut. Jangankan mukjizat Nabi yang lain, mukjizat Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad pernah belah bulan. Kita tak pernah nampak, kita tak menyaksikan, kita tidak hadir. Cuma sehebat apapun tuh mukjizat terdahulu baik dari Nabi Muhammad maupun dari Nabi Rasul terdahulu, Idris umpamanya katanya dalam sejarah tuh megang besi itu kayak Daud ketika baca Taurat itu dia megang besi itu kayak megang tanah liat sehingga bisa buat baju besi. Iya, tapi kan kita nggak saksikan dan kita nggak bisa pakai baju besinya itu. Tetap kita ambil itu mukjizat. Tapi Al-Quran dengan segala kemuliaannya sampai hari ini bisa kita praktekkan dan kita amalkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu alasan yang kedua kenapa Al-Quran itu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Quran pasti jadi mulia. Mukjizat yang ketiga ini apotek tisu ini hanya akan kita gunakan, mohon maaf, untuk menghapus yang kotor-kotor, ingus, keringat dan lain sebagainya. Tapi jika dituliskan di atasnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berani kalau lagi gunakan untuk ngapusin? Tidak. Melihat jadinya karena disentuh oleh Al-Quran. Kertas putih, kertas HPS tidak buang, kosong. Kita cuek aja. Apalah harganya, sampai 100 rupiah, kayak itu ibarat. Tapi ketika di situ kita melihat
satu kalimat Al-Quran saja atau satu nama Allah saja, pasti kita sudah mulai berpikir memuliakannya. Tak pun kita simpan, setidaknya kita ambil supaya tidak terpijak, lantas kita bakar hanya untuk memuliakan karena mengingat. Alasan ketiga kenapa Al-Quran itu mukjizat terbesar bagi Rasul, bahwasanya setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Jangan kita manusia ini, benda saja ketika bersentuhan dengan Al-Quran bisa mulia. Jadi contoh kecil dari tisu ini aja yang hina ini, yang kita pakai memang berlap-lap ini, apabila disentuhkan dengan Al-Quran, maka nilainya bagi kita orang yang beriman ya tentu akan berbeda. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, segala sesuatu yang dihubungkan dengan Quran itu bernilai ibadah. Ini kita bicara tentu bukan konteks mahasiswa yang mendebatkan masalah yang kita bicara konteks orang yang beriman kepada Al-Quran dan ingin menambah keimanan itu. Tentu tidak, maksudnya nak kalau sebuah ilmiah di kampus itu kan bukan kerjaan kita bukan mau debat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat Al-Quran ini dari segi maknanya pun Allah beri kita ibadah. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, salah satunya bisa dengan Quran. Jaminannya hadis baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Berarti belajar, kalau sudah pandai mau mengajarkannya, itu bisa meraih khairukum, menjadi umat terbaiknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini